Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Judi Heriawan. Ada rekan-rekan saya juga, ada Sabila, ada Raihan, ada Suci, ada Nabila, dan ada Rifki. Sebelumnya, izinkan kami mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu aplikasi grooming. Semoga dengan presentasi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik yang saya bahas. Oke, yang pertama itu ada user problem. Customer memiliki keterbatasan waktu untuk mengantar peliharaannya ke tempat grooming, lalu kesulitan mencari layanan grooming terpercaya, serta memiliki kekhawatiran terhadap hewan peliharaan selama kondisi grooming. Solusinya, dengan adanya aplikasi ini, kekhawatiran pemilik hewan peliharaan dapat berkurang karena customer dapat memiliki sendiri berbagai jenis grooming berdasarkan fitur yang tersedia. Oke, jadi topi yang saya pegang itu yaitu adalah hitam. Yang pertama itu hewan bisa jadi agresif karena kadang eh, hewan yang gak biasa di grooming tiba-tiba di grooming itu bisa trauma, lalu tiba-tiba bisa kayak mencakar, menggigit si yang memandikan apa yang menggroomingkan itu. Lalu lalu ada resiko cedera petugas. Jadi petugasnya yang memandikan apa memotong kuku apapun itu bisa mengalami kecederaan, yaitu antara digigit, dicakar apapun itu, lalu pesaing meningkat. Kenapa? Karena kalau misalnya tren jasa grooming eh, online ini ada banyak, lalu banyak pesaingnya. Terus ada pelanggan sedikit karena yang dikhawatirkan takutnya ada customer yang lebih memilih ke pet shop karena mungkin jauh lebih murah, apa lebih efektif, apapun itulah. Terus yang terakhir itu ada mematokkan harga sulit. Karena biasanya tuh eh, jasa di pet shop sama yang di panggilan kayak gitu rata-rata nggak jauh beda dengan eh, pet shop kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, topi yang aku pegang itu adalah topi hijau. Jadi, yang pertama di sini tuh produksi tuh bisa sendiri. Selain untuk buat nambah profit, kita juga bisa lebih paham mengenai produk yang kita berikan kepada customer kita. Dan juga kita tuh bisa memanfaatkan sosial media dan komunitas juga untuk pemasaran pet shop kita. Lalu selanjutnya, kita bisa edukasi kepada owner-owner dengan cara mengadakan webinar untuk edukasi selama beberapa waktu dan kolaborasi juga dengan expert atau pakar atau juga public figure juga bisa yang dipercaya sama masyarakat. Lalu selanjutnya kita juga bisa bikin komunitas. Ini tuh berfungsi buat naikin nama bisnis kita dan juga memperluas jaringan, dan juga kita juga bisa bikin konten buat di sosial media kita. Lalu kita juga bisa tambahin fitur AI di aplikasi kita agar pelanggan bisa interaksi dengan kita tuh 24 jam gitu. Jadi nggak perlu pakai admin lagi dan juga bisa memangkas pengeluaran kita juga untuk bayar CS. Yang terakhir tuh kita juga bisa memanfaatkan sosial media ini buat interaksi dengan cara kita tuh aktif di sosial media kita biar bisa lebih menjangkau pelanggan kita tuh secara lebih luas lagi dengan berbagai cara, misalnya kayak membuat perlombaan, kontes-kontes gitu buat hewan mereka. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya memegang topi putih. Jadi yang pertama itu sistem aplikasi. Jadi dengan adanya aplikasi dapat memudahkan proses pembayaran dan pemesanan. Lalu yang kedua itu kebutuhan yang praktis. Jadi banyak pemilik hewan peliharaan yang tidak punya waktu untuk pergi langsung ke tempat groomingnya. Lalu yang ketiga itu konsep home service. Layanan panggil ke rumah sudah umum dan diterima oleh masyarakat yang luas. Yang keempat itu
pentingnya grooming untuk hewan peliharaan. Grooming rutin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan hewan. Lalu yang terakhir itu mobilitas hewan yang terbatas. Jadi tidak semua hewan mudah dibawa ke tempat grooming karena faktor stres atau ukuran yang besar. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu di sini saya memegang topi kuning. Nah, yang pertama itu hewan lebih bersih dan juga sehat. Jadi, grooming ini itu membantu menjaga hewan agar tubuhnya itu tetap bersih, sehat, dan juga terawat. Terus juga yang kedua, itu adalah mengurangi kutu dan juga jamur. Nah, grooming ini juga membantu membersihkan parasit yang menempel pada badan hewan karena itu sangat-sangat tidak sehat ya guys. Terus yang ketiga, itu menghemat waktu pemilik. Nah, pemilik ini juga tidak perlu repot-repot grooming sendiri di rumah karena ya ada jasa grooming kita. Terus yang keempat, mencegah masalah kulit. Nah, grooming ini juga secara rutin dapat mendeteksi masalah kulit seperti iritasi, ruam, atau luka sebelum menjadi lebih serius seperti infeksi. Terus juga yang terakhir, pemilik lebih nyaman. Nah, grooming yang tepat juga membuat bebas dari lebih bebas dan lebih ringan dari bulu, kusut, terus juga kotoran yang nempel di badan si hewan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan topik hijau lagi. Yang pertama, ada fitur yang beragam, di mana dalam aplikasi menawarkan fitur grooming yang beragam, seperti jenis kucing, pemilihan paket grooming, sampo, dan vitamin yang diinginkan oleh customer. Yang kedua, ada fitur customer service. Fitur ini memudahkan pelanggan yang ingin bertanya dahulu seperti apa jenis sampo yang digunakan, apakah memiliki kandungan yang berbahaya untuk beberapa hewan tertentu, ataupun memudahkan customer untuk konsultasi dahulu terkait hewan peliharaan sebelum di grooming. Yang ketiga adalah tracking update grooming, di mana aplikasi memberikan notifikasi kepada customer selama grooming berlangsung. Contohnya, aplikasi mengirimkan notif peliharaan sedang mandi, selesai mandi, proses pengeringan hingga selesai. Yang keempat ada menyediakan paket langganan. Dengan customer membeli paket ini memudahkan customer dalam jadwal grooming, karena dalam paket ini menyediakan jadwal grooming yang sudah terjadwal, sehingga customer tidak perlu menentukan jadwal sendiri lagi. Paket ini sudah dilengkapi dengan paket sampo dan vitamin yang akan digunakan. Lalu yang terakhir ada fitur memilih groomer, di mana beberapa hewan terkadang sensitif dan tidak merasa nyaman dengan groomer yang terus berganti. Dengan fitur ini, customer dapat memilih groomer yang sudah dekat dengan hewan peliharaannya, sehingga mengurangi stres pada hewan peliharaannya. Terima kasih. Lalu di sini yang terakhir saya sebagai topi merah, di mana topi merah itu melambangkan perasaan dan emosi. Yang pertama itu ada pengaruh pada diri karyawan. Karyawan yang menjaga grooming dengan baik cenderung lebih percaya diri. Ketika penampilan yang rapi dan bersih membuat mereka merasa lebih siap dalam bekerja. Lalu yang kedua, pengaruh grooming terhadap perasaan karyawan. Grooming yang baik bisa membuat karyawan merasa lebih profesional saat menjalankan pekerjaan. Lalu yang ketiga, kepercayaan diri saat menghadapi konsumen. Karyawan akan merasa lebih percaya diri saat melayani pelanggan karena merasa penampilannya sudah baik. Lalu yang keempat, saat menghadapi tim. Ketika karyawan menghadapi tim, mereka saat menghadapi tamu. Ketika karyawan menghadapi tamu, mereka bisa saja merasa tidak percaya diri atau gugup jika merasa penampilannya kurang. Lalu yang kelima, yang terakhir ada perbandingan. Grooming setiap grooming itu tidak sama. Jika karyawan yang membandingkan dirinya dengan orang lain yang groomingnya lebih baik atau lebih berpengalaman, hal ini bisa mempengaruhi rasa percaya dirinya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.